Perkenalkan, saya Farahiyana Jazatalini akan menjelaskan mengenai ancaman ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman terhadap kedaulatan suatu negara tidak selalu berupa ancaman militer. Salah satu yang berbahaya adalah ancaman di bidang ideologi. Sebagaimana diketahui, dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Namun, jika tidak dijaga, bukan tidak mungkin paham lain seperti komunisme dan liberalisme akan mengambil alih. Salah satu contohnya adalah gerakan G30 SPKI yang merenggut nyawa 7 jenderal pahlawan revolusi. Yang kedua adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari dalam negeri ataupun luar negeri. Seringkali negara asing melakukan intimidasi, provokasi, atau blokade politik untuk menekan negara lain. Dari dalam negeri, tindakan makar atau kudeta yang berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan juga menjadi ancaman yang nyata. Salah satu contoh dari ancaman di bidang politik di Indonesia adalah korupsi EKTP yang baru-baru saja terjadi belakangan ini. Yang ketiga adalah ancaman ekonomi. Ancaman ekonomi internal berasal dari dalam negeri berupa invasi, pengangguran, infrastruktur yang kurang memadai, dan kebijakan ekonomi pemerintah yang buruk dan sebagainya. Yang kedua, ada ancaman ekonomi eksternal yang berasal dari luar negeri berupa ketergantungan yang tinggi pada pihak asing, gagal bersaing dalam era globalisasi dan pasar bebas, kinerja ekonomi yang buruk, dan pemberlakuan embargo dan sebagainya. Yang keempat adalah ancaman sosial budaya. Ancaman berdimensi sosial budaya yang bersumber dari luar negeri yaitu konsumerisme, hedonisme, individualisme, dan westernisasi. Hal ini menyebabkan memudarnya rasa solidaritas dan gotong royong serta lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima adalah ancaman pertahanan dan keamanan. Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi atau invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, dan ancaman keamanan laut dan udara. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.